Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Studio pulang para dengan Bapak panggilannya kita pulang hari ini ada Ibu Dokter ada Ida Komarasari lawan siapa Bu? Bu ada Bapak Alimuddin Ajawat, jadi sama Rizky Amaliani. Rizky Amaliani lawan Bapak sebentar Bu. Bapak Ali. Bapak Alimuddin Ajawat. Beliau ini orang Mandar. Orang Mandar. Enggak. Jadi dokter lulusan Universitas Negeri Surabaya. Oh, ini. Lawasnya sudah di sini, Bu. Lawas bagaimana di Banjar? Lawas banget sobat. Enggak. Cuma bila sih memandiri bahasa Mandar lancar benar sih. Mandar apa yang Bugis, Pak? Bugis. Mandar itu Sulbar, kalau Bugis Sulsel, Bu. Oh, jadi Bugis. Iya, beda ini, Bu. Beda jalurnya ya kalau Iya, ya. satu ini dua. Binek Indonesia. Indonesia. Iya. Dan untuk hari ini bahasan kita nih tentang sistem kekerabatan kan? Iya. Sistem kekerabatan ya masyarakat Banjar. Nah, amun sidin orang mana Mandar adalah Enggak. kira-kira sama Bu di daerah sidin nih kekerabatan di sana. Ada perbedaan Bu, karena setiap daerah yang berbeda budayanya juga berbeda. Oh, ini. Tapi nah kita bahas ini kan di Banjar. daerah kita ini. Iya, khusus Banjar. Jadi enggak kita langsung lah. Enggak. Negara kekerabatan ini artinya tuh kekeluargaan kan kayaknya. Iya, bujur banget, Bu. Nah, jadi kayak pelajaran kekerabatan di Banjar kita nih, bujurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan bagi pendengar RRI Banjarmasin yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan bantian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Jadi menurut Kuncara Ningrat ada 7 unsur kebudayaan dan salah satunya itu adalah bahasa. Ya. Nah, di dalam bahasa itu sebenarnya dipengaruhi pemakaiannya oleh budaya tempat daerah masing-masing. Seperti kita ya, bahasa Banjar dengan bahasa Inggris itu apa lain. Nah, kalau kita kan bahasa Banjar ya kalau Pak Alila, Ibu Amalia ada kakak. Bahasa Inggris kan ada boy. Karena bahasa Inggris itu budayanya mereka pakai jenis kelamin. Makanya ada kosakata brother sister. Nah, jadi kan brother sister itu kan mereka membaginya berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita kan ada kayak itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu berdasarkan usia. Bila tak tuha kakak, bila tak anom ading. Ada desa sambatan kita kakak lelakian ading bebinian kan. Nah, atau lelakian bebinian kalau bahasa Inggris kan bro and sister. Nah, tapi bahasa Banjar ini dipengaruhi pulang oleh bahasa asing. Nah, makanya ini bila bertamu, apa kabar bro ya? Nah, kabar baik sis ya. Ya kalau lah bro itu sekalinya brother lah, saudara laki-laki lah. Sister itu bebinian itu rancak dipakai oleh bubuhan ng milenial. Jadi sudah terpengaruh lawan terpengaruh lawan bahasa asing kan harus kalau bahasa Banjar ini terpengaruh bahasa asing. Rancak lah pian Pak Ali lan Ibu Amalia menaruh orang pakai Oh, rancak banar. Nah, rancak banar Bu. Orang rancak makai gitu. Nah, Tapi bedanya wah ini aja. Oh, ini itu hanya munculnya. Kan media sosial ini Bu cepat berkembang. Nah, ketika di media sosial itu muncul, maka istilah-istilah asing itu sering muncul. Dan itu belum ada padanannya baru dalam bahasa Banjar. Ya kalau Pak Ale, Iya. makanya kita masih pakai bahasa asing kayak followers, netizen ya. Baik itu model nang kayak itu tadi. Nah, ada lagi Banjar ya. Ada dalam bahasa. Makanya kita pemulaan kenal tuh lalu pakai bahasa asing dulu. Nah, jadi ini banyak pengaruhnya. Tapi hari ini kita memandirakan sistem itu artinya aturan, kekerabaan itu bakula dalam masyarakat Banjar. Iya, baik bahasa Jar Upian tadi bertakon sama lawan bahasa Banjar belain kalau ulun aja nih nah kita nih orang Banjar kalau lah lawan orang Jawa itu sudah lain bahasa yang digunakan. Jadi kalau misalnya ulun berisi ading ulun berisi anak, jadi anak ulun lan anak ading ini bisa pupuk lah. Nah kalau orang Banjar nangiau nang sapupu tadi bila tatoha kakak
bila ta'anum ading. Iya. Tapi kalau bahasa Jawa Lain itu lagi. dilihat dari kuitan. Nah, jadi bila kuitan nang katuha anaknya ta'anum tetap dikieu kakak. Nah, maka dia itu masih bayi tetap. Oh, naran. Iya. Nah, makanya bahannya asal ngalis sedikit ya kalau itu tapi dikieu acel. Nah, jadi bahannya indah dikieu tante. Ya. Nah, mereka lebih keren tuh. Nah, padahal sama aja. Iya benaran kan aku bisa bertante lah aunty lah bahasa Inggris pulang Han ya kalau tahu nah aja sekalinya jadi kada lagi tante aunty sekalinya Han sapupu bisa ke my cousin pulang lahai. Nah panjang ayatnya ya kalau Pak Ali lah. Nah Pak Ali nih hendak menjelaskan dulu kekerabatan itu tadi sistem bakola itu tadi ya kalau. Nah kakolaan dalam bahasa Banjar mungkin Bapak Ali Mudin bisa mau merayakan dahulu jadi kita menyambungkan depan jadi kenalan Amalia. Iya, benar. Ada dulu nih ada terbaca di sini Bu bahwa orang Banjar itu ujarnya mengenai kekerabatan berlaku sistem bilateral. Nah ini yang kayak penjelasan. Oh iya. Baik, Bu. Jadi sebetulnya dalam masyarakat Banjar itu memang yang berlaku itu dalam istilah antropologi itu bilateral. Jadi antara ayah atau abah lawan mama atau ibu, laki-laki wanita itu sama. Sejajar lah Pak. Beda kalau misalnya orang Batak itu laki-laki yang bukan marga, sehingga dalam masyarakat Batak kalau tidak ada laki-laki itu rugi. Dalam masyarakat Banjar itu tidak mengenal itu. Iya. Nanti istilah pengustian itu turun ke ada laki-laki, wanita dan sebagainya sama. Oh, Nah, gitu. iya sama. Jadi kan membedakan. Kada membedakan, Bu. Kalau di Banjar ini. Ya hanya saja karena ada pengaruh Islam, ketika misalnya jadi wali maka ditunjuklah yang pria. Iya. Ya, karena ini ada pengaruh Islam. Jadi ada percampuran kadang-kadang budaya dengan Islam. Tapi Pak kalau bergelar gelar tadilah misalnya kayak Gusti. Nah Gusti itu kan kesan lelakian kalau Iya. kebidian. Tapi ketika Gusti itu perempuan kawin dengan orang biasa katanya Gustinya hilang. Kada anaknya Bangar Antong. Anaknya nanti turun, Bu. Antong. Turun ya turun. Ya, tapi kan Iya. ada Gusti lagi kan Bu. Kada Antong. 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 Oh, iya. Lanjut Pak. Jadi memang yang jadi masalah, Bu, amun dihubungkan dengan apa yang ujar Ibu itu ketika terjadi kawin campur. Ya. Nah, ulun mendengar ketika orang wanita Batak, ini Batak, Bu ya, ini kita perbandingan dulu. Batak menikah dengan pria luar, maka si pria itu harus dulu upacara mendapatkan marga dulu. Karena kalau tidak ada marga tidak bisa menikah dengan orang Batak. Dan marga itu berapa? Itu 1 kerbau harganya, biayanya. Upacara dulu ya, Bu, upacara. Baru bisa menikah setelah itu. Nah, kalau Banjar sekarang enggak ada. Jadi Banjar ini karena memang budayanya juga menarik dan pengaruh Islam, sehingga untuk menikah dengan orang luar tidak ada masalah sebetulnya. Iya. Iya, tidak ada masalah. Jadi kan tidak usah pakai upacara adat. Ya, tidak perlu. Halo. Oh jadi kalau Iya. orang Batak tuh bila lain marga palah Iya. kayak kong sape lah Saya ngomong ya, hadangan lebih hadang. lebih larang lagi. sama Hadangan. aja jangan tuh kalau capek Sapi lebih murah Oh, karena sapi halus. lebih murah, Hadangan lebih ganal, larang lagi. apalagi hadangan ng umanya lah Wah. Hadangan Bangkak. Yang Bangkak mah ganal lagi. Hadangan paling ganal dengan Bangkak. Nah itu Bang Pak. Nah, Mbah itu di dalam masyarakat Banjar ini juga menarik. Kalau kita melihat silsilah kekerabatan, itu kan misalnya seseorang ya, itu bisa dilihat seseorang ini ke atas lalu ke bawah. Kalau misalnya basic kuitan namanya abah, abahnya kuitan abah lagi, tuh kai panggilan si cucu tadi. Di atasnya lagi ada datu. Nah, jadi ada itu datu. Nah, kuitan datu itu namanya sanggah, ada mengatakan anggah. Di atasnya lagi kuitannya anggah, namanya waring. Tapi memang yang namanya sanggah dan waring ini langka karena persoalan masalah usia. Mungkin kalau
bahari iya karena usianya panjang. Sama dengan ini Bu, kalau kita lihat anak di bawah anak punya anak lagi cucu punya anak buyut atau cicit bahasa Indonesianya. Nah di bawah cicit atau di bawah buyut dalam bahasa Banjar itu ada intah atau moning, tapi ini juga langka. Kebanyakan sekarang itu karena usianya tidak sampai 100, itu hanya sampai cicit, sudah tidak sempat kamu, jadi tidak sempat ketemu, Datu tidak sempat ketemu dengan intah atau iya moning, tidak sempat ketemu. Satu generasi turun Pak Leh 20. Iya. Jadi bila diturunkan itu misalnya 5 generasi itu harus 100 tahun sampai ada Oh iya, intah sebelum tadi di lah. atas itu Maka supaya bisa rata-rata betul. wadah kita ini 60. Itu pun kawinnya harus sungsung. Iya, 20 Mau tadi. sudah tua kawinnya lambat, anunya Ya, kada ketemu. oke. Kalau sudah di atas 20, Iya, sudah bisa dapat lagi Pak Lah. kada salah. Kalau satu generasi aja umur Iya. 20 sama itu Iya. sampai 5 generasi turun Iya, ke bisa. intah tadi. Atau naik ke panang tatu-hatu kawaring Iya. tapi 5 generasi juga. Jadi lebih dari 100 tahun. Tapi konsisten merikanya sungsung habis kan juga. Iya. Sungsung habis. Jadi makanya kada muncul ulun kada Iya. cuma menggunakan pakai kata sanggah leun waring tuh tadi. Ya, ini juga beda karena sekarang kan ada undang-undang perkawinan. Enggak. Ya, untuk wanita berapa, untuk pria berapa, lalu di sini juga jadi kadang-kadang peraturan itu juga mempengaruhi masalah persoalan budaya ini. Nya anu Pak, Iya. kada boleh kawin anom. Iya, kalau boleh karena ikan kemapanan Kecuali kada mental dan bepada ya sebagainya. kalau. Nah, Iya. Jadi menarik budaya bahasa Banjar Iya ini. aja bae acak ada. iya. Jadilah kali benar mendapatkan nang apalagi nang intah ini nang. Oh iya, wah, Udah paling ini Karena jauh. Pokoknya turunannya Iya, banyak toh. jauh. Ulun sampai kada tuh aja suah mendengar kata toh. Jadi sanggah lan waring ulun kada pernah menggunakan lagi. Karena di atas banget. Kalau Angah ulun mendengar Ibu Angah. Angah itu Bu Ai saudara yang di tengah. Iya. Jadi misalnya pian kuitan pian itu besi jam sanak nang di sana tengah atau di kieu angah. Angah itu artinya tengah ya kalau Ya, Pak jadi Ai. memang ada pertama ada julak atau gulu. Julak. Anak ini anak pertama anak sulung. Anak sulung. Ya, karena anak yang di tengah misalnya ada 5 anak, maka yang pertama itu julak atau gulu. Tapi anak yang kedua sampai keempat itu angah. Yang terakhir itu busuk, karena bungsu ya, busuk. Nah, Di kieu usuk. Iya, usuk, usuk. Ngebungsu. Ada usuk, ada busuk. Yang mau dikade sampai itu. Bu. Dan ini sapaan untuk Cadel, Bu. ya sapaan. Ece. Ece. Kalau minum susu mimi. Ada kan. Tapi ada gulu di sini Mbak, ada gulu. Ulo. Gulu. Ulo itu artinya yang paling tua julak Ya, tadi. sama julak, Bu. Oh, julak. Sinonim dengan julak ya sama. Kali ini masalah ini logat apa ya? Subdialek sebetulnya. Mati ulun dari julak turun ke gulu. Tengah Sama, gitu. ya, sama. Cuma orang menyambatnya ulo. Ulo. Nah, jadi panggilan itu pang pulang Pak Leh. Iya, iya. Kadang-kadang bukan dari kekerabatan tapi ada panggilan sayang. Iya, iya, iya. Panggilan sayang tuh bahan itu ada itai ya kalau Iya, iya, kalah. Idang. Itai, idang ya kalau Ada galuh, ada alu, ada anang. tahu lah ke Iya. Amalia jadi dikiau itai. Anak kesayangan setahun Bu, anak kesayangan. Kita itu aslinya pintar. Iya, itu pintar ya. Antai ya pintar lain. Kan tahu sih kan. Nah, Saya orang menyambat intai. Jadi berharap kan mengaran itu bahan ada harapan gitu. Oh, iya, iya. Anaknya pintar. Makanya Kalau idang tuh Pang Bu. Nah kata tahu idang tuh. Mungkin itu ada, biasanya pengen kesayangan. dari lagu-lagu boy Iya. menyanyikan dang idang. Nah jadi dia idang. panggilan kesayangan apa ya? Anak kesayangan. sayang juga kira-kira bola idang dah. Panggilan kesayangan. Iya. Cuma Bu anehnya berkembang zaman tuh orang kadang lagi dia utuh bahan utuh Allah. Keren ya Bu. Iya. Iya, padahal itu tuh zaman bahari itu panggilan kesayangan. Iya ada sebutnya. Betul. Orang mau ini panggilan kesayangan jadi beb. Mana berubah
abah lah. Beb tak artinya apa Beb. ya? Beb tuh ya kesayangan. Beb itu bahasa Inggris baby. Baby, Nah, jadi baby. Kalau di bahasa Indonesia kan beb itu asalnya bebek kan. Kalau orang mau hulek kan kayak gitu ya. Kalau padahal beb itu baby asalnya. Jadi dipanggil beb. Jadi baiko my baby. Nah, itu tuh. Wah. Jadi dipadakan bayi lagi boleh? Enggak, bayi itu kan biasanya disayang, Bu. Oh, Iya, kayak itu pemahamannya. Iya. Makanya kekasih hati itu my baby. My baby. Bukan berarti bayi, tapi bayi itu metafora bahwa dia itu adalah kesayangan ya kalau jadi memanggil kekasih hati itu my baby itu kesayanganku. Nah, Supaya lebih mendengar buat romantis. cucu ya, tapi kalau di Banjar kan cu ya toh. Tapi kalau di Jawa kita hati-hati, agak melenceng sedikit bola. Kalau di Jawa tuh misalnya memanggil cu dikira kan kita menyumpahi sumpah serapah kayak tuh Bu. Jadi Iya. kita harus hati-hati kalau di Jawa memanggil cu. cu itu artinya apa di bahasa Jawa? Itu di Jawa tuh kayak sumpah serapah kasar itu Bu. Dia orang Jawa kan, Bu? Boleh aja. Iya kan Bu, kalau misalnya cucu itu kasar banget gitu namanya. Oh. Jadi kalau di Jawa hati-hati nih ya cucu, biar kalau perjalanan ke Surabaya atau kemana kayak Iya. Tapi bukan lain cu. Lah. ada cucunya pula. Kalau lain tanggapan lah. Kira-kira kalau lama Ada. lambut kadang Ini nada logatnya beda pula. Ininya pakai bukan U pecah kayaknya. cok lah bola. Pakai U Iya. Tapi kok meragakan. Oh, hancur jauh. Iya. Oh, itu sumpah lah. Iya. Tahu cuma orang pernah mendengar. Itu. Jadi kan misalnya disuruh orang kayak menganu kayak atau dikerjain orang kayak itu bukan jangan hakun. Bisa ke soko aja lah, cok aja lah. Itu kan maaf lah Bula, kan kepanjangannya dancu gitu Bula. Oh, dan Iya, jadi biasanya orang kalau mau Dancu itu nyumpah itu artinya apa ya dancu tadi? sebenarnya artinya itu apa, Bu? Sebenarnya nggak ada artinya, tapi karena Kata sumpah karena tadi lah. menyumpah. Oh, Kalau sumpah. orang Banjar tuh kan ibaratnya hitungannya tuh bunga Bula. Oh, iya. Tapi itu lebih kasar lagi kayak itu nah. Oh. Lebih kasar. Oh, pernah mama benar orang Jawa mengucapkan kata itu pernah. Iya. Agak melenceng sedikit. Itu perbedaan budaya tadi ya, jadi berbeda juga kosakata yang digunakan ya kalau Pak Ale. Bujur banget. Jadi memang kalau kita lihat ketika kita berbicara masalah istilah-istilah kekerabatan, ini sangat dipengaruhi budaya tertentu. Jadi sehingga bisa kalau di dalam studi itu kan bisa antropologi dan orang linguistik sendiri bisa mengamati. Jadi kadang-kadang kalau ini diamati itu bisa dari segi bahasanya, bisa dari segi persoalan etnik, kultur dan sebagainya. Jadi menarik sebetulnya. Jadi kalau kita mempelajari sebuah masyarakat tidak cukup bahasanya, harus masuk ke dalam adatnya karena ini bisa jadi masalah. Kadang-kadang kan ada ungkapan dalam bahasa Banjar. Tapi yang kada tahu budaya ya kada kawa menjelaskan ya bubuhan ikam ini nangkai kambing tumbur, nah ini kada kawa harus masuk ke dalam budaya. Mungkin itu beda kira lah beda. Nggih. Jadi orang bubuhan tadi Pak, bubuhan itu maksudnya kayak apa? Bubuhan itu keluarga nang luas lah palah. Ya, jadi bubuhan itu sebetulnya kalau diterjemahkan itu kelompok. Tapi di dalam perkembangannya bubuhan ini luas sekali dalam bahasa Banjar, tidak hanya sekelompok. Jadi kita mengenal misalnya bubuhan tuan guru, bubuhan pembakal tuha, bubuhan barabai dan sebagainya. Nah, tapi bubuhan ini Bu kelihatannya prestisnya akan lebih tinggi kalau itu melekat pada misalnya tingkat sosial ya, misalnya itu perguruan, Lebih luas berarti. orang sugih, ini lebih ini.
Ya, jadi tapi kalau misalnya bubuhan Tanjung Balaba itu sekedar biasa netral. Jadi kalau bubuhan itu kelompok Pak Leh. Iya, kelompok. Jadi bilanya kita lihat bubuhan Pak Ali ya, Iya. mungkin bubuhan itu keluarga bubuhan Pak Ali. Iya, bisa. Tapi bilanya bubuhan itu kita sematkan dengan kata yang lain, itu maknanya bukan keluarga lagi. Nah, misalnya bubuhan preman Ya, itu berarti kelompok preman. ada negatifnya ya. Bubuhan alay ya, lain pulang ya kalau Pak. kelompok. Jadi bubuhan tuan guru, tuan guru kena ada tangan ya. Jadi bubuhan Tanjung. Ya. Nah, jadi itu kelompok, tapi Iya. kelompok itu disesuaikan dengan konteks kata Iya, yang konteks. bergabung. Iya, iya. Nah, maknanya akan lain. Jadi misalnya ulun di kampus, kami mah ada bubuhan RRE ya. Nah, bubuhan RRE itu bisa termasuk pian ya kala. Iya, iya. Nah, Berarti di sini konteks untuk yang baik aja kah bubuhan itu? bubuhan itu Iya, ya. tergantung kata yang Umum, tergantung konteks kalimat ada konteks tuturan. tadi. Tapi kalau arti secara umum itu kelompok Pak Alilah. Ya, cuma Jadi perlu kalau- ditambahkan apabila itu melekat pada orang-orang yang punya prestis, misalnya tuan guru Kelampayan. Nah, berapa keturunan pun sampai 7 turunan, 10 turunan atau sampai wahini itu tetap bubuhan. Jadi melekat karena itu prestisnya lebih. Oh, jadi iya, modelnya prestisnya. Le Pak Le. Iya. Ada keturunan Muhammad Iya. Arsyad Al-Banjari. Lain kalau bukan pembakal Tuhan itu mungkin tidak sampai berapa Keturunan tahun tadi tidak sampai ada- kan hilang. Ya. Makanya Nah, yang hanya tapi kalau ano tuan guru kapuh. ya itu Nanti keturunannya kandangan itu kan keturunan ano nih, Iya. keturunan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iya. Jadi makanya kenapa ulun di beliau ini istimewa benar kan Iya, tadi karena itu mau tuan guru. Oh, itu bubuhan Iya, turunan bubuhan. Arsyad. Nah, jadi itu termasuk apa yang positif istimewa Iya, ya iya, kalau Pak iya. Ali lah. Nah, kalau bubuhan yang ujat yang tadi pembakal itu kadang ya, menurun kadang ya, Pak, lah. menurun. Muka palingan berapa generasi sudah hilang namanya. Nah, kada lagi. Iya, kalau kelompok-kelompok lain misalnya adakah selain bubuhan Bu Ida ada lagi ya? Maksudnya bubuhan Misalnya dari keluarga ini kayak gitu kan? Tetap ya bubuhan juga. Tetap bubuhan begitu. bubuhan tadi kelompok Iya, mendingan. kelompok. Iya, Ini Cuma berlaku kelompok itu bisa berdasarkan Iya. konteksnya itu lain-lain. kata yang dipakai dalam berbagai Apakah konteks. kelompok itu karena keturunan atau karena pekerjaan, misalnya bubuhan Iya. anak, tukang atau sayur. atau karena asal Ya, kalau- asal daerah bisa juga karena pekerjaan bisa. Iya, iya, iya. Baik, karena kita lanjutkan lagi Bu Aida, tapi kita akan jeda dulu satu mat lah. Nggih. Nah, ketika seorang ya katakanlah lain orang Banjar lah, kemudian kawin lawan orang Banjar, ini katakanlah bebinian, amun bebinian pasti umpat lelakian. Kayak itu kah kalau di Banjar ini juga, Bu? Sebenarnya itu tergantung siapa yang lebih dominan. Karena awalnya kan kalau dalam masyarakat Banjar itu dianggap laki-laki dengan perempuan itu setara ya kan Iya, paling setara. jadi bilateral, jadi tidak ada yang misalnya laki-laki harus Iya. lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, tapi kalau ulun sendiri, nah suami ulun ini orang Jawa Bu, tapi saya lebih dominan, jadi bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa ulun, bahasa Banjar. Banjar. Jadi bukan bahasa Jawa. Jadi misalnya panggilan kakak ading itu berdasarkan usia. Jadi bukan berdasarkan garis keturunan orang tua. Nah, karena ulun lebih dominan. Oh, lebih dominan, jadi pian menguasai gitu kan? Jadi ulun rajanya di rumah, jadi kan penguasaan, jadi keturunan. Iyalah Pak Ali kayak Iya, itu kan. betul. Kalau Oh. Bapak Ali ini kan aslinya orang Mandar Bugis ya Pak ya. Nah pasti bahasa apa di dalam rumah pian? Oh, jadi ini kebetulan pas apa yang di takunakan ibu ini pas lawan ulun. Karena ulun orang Mandar, bini orang Banjar Bu Ai. Nah, jadi ini siapa berlaku penguasanya tadi? ya. Jadi ini karena kita menetap di daerah yang dominan Banjar, maka kita mau menyesuaikan, Jadi menyesuaikan dengan keluarga dari pihak perempuan. Nah, yang jadi masalah Bu ini di dalam masyarakat Mandar ini kadang-kadang misalnya belah ada A dan B sama-sama ini sepupu sekali, A dan B sepupu sekali, lalu nanti ada anaknya
si A itu bisa menikah loh dengan si B. Sehingga begitu memanggil ini, memanggil ading atau memanggil kakak atau memanggil acil. Nah ini ulun yang kebetulan di dalam masyarakat ulun ini agak lucu. Karena paman ulun itu di sanak mama itu menikah dengan keponakan. Keponakan artinya anak dari sepupu. Ya, karena ikatan Ya, perkawinan. jadi ulun mau bini si Deni bisa kakak, bisa juga acil, jadi lucu. Nah, ya kan Bu? Nang mana nang pengen pakai jadi. Nah, baksa memakai yang acil karena melihat dari segi paman. Nah, ya itu yang. Tapi kadang-kadang ingat bisa kakak. Nah, ini yang jadi lucu kadang-kadang Bu. Ini sangkut soalnya. Ya. Tapi dalam perkawinan Banjar Ibu yang paling dekat yang boleh kawin itu yang seperti apa sebetulnya? Sepupu boleh kalian apa lah? Kalau orang Banjar adatnya kelihatan sepupu sekali tidak ini menghindari. Tapi dalam orang Mandar, Bugis itu tidak ada masalah, bukan melihat agamanya. Selama itu kada hubungan darah boleh. Boleh. Tapi dalam orang Banjar saya lihat tuh sepupu sekali agak susah. Jarang. Ya harus 2 kali paling tidak, paling dekat. Kalau Iya. keluarga ulun jarang sepupu. Ya jarang terjadi. Macam ada kepercayaan apa Bu ya mungkin. Padahal dalam hukum tuh boleh saja. Boleh karena tidak ada hubungan darah. Yang kada boleh itu acilan keponakan. Kada hubungan apa muhrimnya. Iya. Ya, jadi seperti yang dikatakan Bu Ida tadi bahwa sekarang ini memanggil utuh ini kayaknya kok kayak alergi gitu. Nah, ini sebabnya apa kira Bu? Itu karena perkembangan zaman tadi Bu. Jadi ada muncul mungkin kosakata baru yang lebih halus, sehingga yang dahulu asalnya halus itu terdengar tidak enak lagi. Sama saja dengan kosakata yang lain Bu. Nah kalau dulu kosakata bunting itu tidak apa-apa, dibilang saya bunting tidak apa-apa. Tapi sekarang ada kosakata baru, kata hamil, kata mengandung, lalu kata bunting itu menjadi kasar. Lalu bunting itu hanya digunakan pada binatang, misalnya sapi itu bunting, atau perempuan yang hamil duluan disebut bunting. Nah padahal dulu bunting itu adalah kata yang halus saja Bu. Itu namanya perkembangan budaya. Sama dengan kata utuh itu sebenarnya adalah kata halus, panggilan kesayangan, tapi sekarang itu karena perkembangan tidak digunakan lagi. Nah, jadi kadang-kadang digunakan seperti Jerulun tadi kan apa Pak, nama untuk anak kecil atau apa? Nanang, aloh pun jarang, tapi tampaknya dari pemerintah itu masih menggunakan kata itu sebagai kata yang halus, makanya ada lomba nanang dan galuh. Kalau di Marabahan itu ada istilah juga untuk nanang dan galuh itu ya. Jadi atak apa ya? Tapi ada juga panggilannya alus Bu. Alus. Apa itu? Halus. Ya. Alus. Panggilan kesayangan. Jadi itu perkembangan di bidang budaya terhadap bahasa Bu. Sama kan yang dahulu ini Bu, nangaran kita teman yang mama itu apabila itu adalah orang tua yang melahirkan kita. Tapi bila orang seusia orang tua kita, mamanya kawan kita, bisa kita kira mama juga. Jadi misalnya nih pian kena besi menantu pian tuh mengiapin mama, padahal pian tuh kada melahirkan si dipelah. Nah itu karena perkembangan budaya tadi. Jadi orang yang seusia dengan kerabat kita panggil seperti itu. Jadi kalau paman itu sebenarnya adik ibu yang laki-laki, tapi kalau tukang pentol kita kira paman juga. Nah itu perkembangan budaya namanya Bu. Jadi itu pengertian kosakata yang meluas karena perkembangan budaya. Tapi ada juga memang yang menyempit, artinya itu yang menyempit. Nah kebetulan yang diciptakan tadi meluas. Jadi yang artinya asalnya bubuhan keluarga itu keluarga ya. Sekarang meluas menjadi bubuhan guru ijai, bubuhan guru kampung. Iya guru kampung. Nah itu kan meluas namanya pengertian bubuhan itu keluarga tidak terpadas pada kekerabatan saja. Nah maka itu jadi itu yang namanya berkembang itu ada yang hilang, ada yang tumbuh,
dan ada yang maknanya berubah. Nah yang tadi kebanyakan contoh yang dari Pak Ali dan Ading Amelia itu adalah berkembang ke arah meluas untuk kosakata itu. Oh gitu, bukan karena asalnya utuh gitu, orang kampung lalu malu gitu kalau dikatakan orang kampung masih. Gimana Ibu? Memang kalau kita cermati Bu ya, nama-nama yang agak tradisional itu ada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan Bu ya, sebetulnya masih di kampung masih ini, tapi begitu agak ke kota itu agak ini sudah mulai hilang. Dan kecenderungannya itu ialah itu ada dua pengaruh. Pertama pengaruh agama, yang kemudian yang kedua pengaruh luar, budaya luar. Orang Banjar memang kita mengenal ada nama-nama yang khas, Nanang, Udin atau siapa ya, Julak Masran dan sebagainya. Tapi karena agama Islam itu kuat pengaruh, maka masuklah nama-nama yang agama Bu ya, karena ini pengaruh dari Tuan Guru, aran Tuan Guru. Di sisi lain karena masuk budaya juga banyak sekarang orang-orang Banjar di kampung nama-nama artis yang dipakai. Jadi ini memang perkembangan Bu ya. Artis iya betul. Anaknya dikasih apa namanya ya, kalau ada salsa. Ya, jadi padahal itu tuh ada depan budaya Banjar yang seperti ya, itu. Cuma nama itu mungkin hendak auri. Mamanya kebanyakan nonton sinetron Bu aja kira ya. Ya nanti nama India Mas. Tapi kalau ulun lah, kalau dulu zaman dulu itu asal ada sah aja, pikir itu adalah orang Banjar gitu. Ya Bu. Nah ini gimana ini? Sama Bu, kalau ada din-din itu pasti orang Bugis atau Mandar. Iya. Kalau sah itu enggak. dalam bahasa Arab artinya itu raja. Jadi Syah Iran itu Raja Iran. Arjan Nah, Shah. jadi harapan orang Banjar itu kan sebenarnya itu pengaruh dari agama Islam. Jadi Syah itu raja yang menguasai ya kalau. Jadi orang Banjar karena banyak pengaruh agama Islam ya kalau Pak Ya, menggunakan kata sah tadi. Sah. Lain sah yang tidak pakai y ya Bu ya. Yang kalau pakai y itu sah yang pengaruh. Sama tadi dalam Mandal Bugis Bu itu banyak din-din, Baharudin, Saparudin. Oh, sehingga ada lagu Udin kan, Udin sedunia. Nah. Udin sedunia termasuk pengartian untung bagus saja ngarannya. Alimudin rajin kelanggar aja. Rajin kelanggar. Kalau yang lain Tahirudin lain lagi. Kata coba bilang. Tapi memang benar ya, katakanlah nama-nama dari orang Banjar itu juga dipengaruhi oleh Arab gitu. Iya betul. Dari Arab. Faktor agama Bu ya. Faktor agama tadi. Bahkan banyak yang menurut ngaran Habib Umar ya, namanya ada ngaran Umar. Itu mengikuti dari Khalifah Umar ya, sahabat Nabi menjadi. Tapi lain Umar Gorab bolah lain lagi. Tapi kalau yang khas sendiri Bu, nama dari orang Banjar itu adakah? Yang orang Jawa, kalau orang Jawa itu kan misalnya asal belakangnya O saja gitu. Kalau orang Banjar nih Amaliannya di kampung siapa-siapa ngarannya? baik. Jadi Isnaniah, Amaniyah, Ya. jadi Jabaniyah. Jadi Saniah. baik. Sania. Perempuan. Sania. Kalau lelaki yang tadi banyak din. Ya kalau Alimuddin, Syahbudin, Badarudin. Nah, Bukan sah belakangnya ya? Cuma yang jadi masalah bola kadang-kadang di dalam pergaulan masyarakat. Ada artinya Udin sama, maka dicari bedanya. Satu Udin Pancau, satu Udin Nganga. Nah ini jadi negatif. Udin Pancau. Tinggi karena orangnya tinggi. Udin Nganga itu kenapa artinya Pak? Hah? Udin Ketujuh benganga. Nah, jadi itu kadang-kadang ada negatifnya juga. Kalau sama itu dicari apa bedanya kira-kira. Berarti galaran Pak. Ya gelaran. Ya Dan memang galaran itu bisa juga buat belanya negatif, itu termasuk membuli buaya. Membuli. Jadi kasihan aja pengaran. Ulun ada basic kawan dahulu. itu jadi masalah itu. Pengarannya ini
lebih bagus ya. Tapi karena dia senang menjilat bibir, lalu perbandingan mereka yang selalu basah itu adalah siput. Maka bilanya menyebut nama itu ditambahi kata siput. Nah itu membuli. Terus tidak boleh. Iya. Itu nanti kalau dibully ketika kecil itu sampai dewasa Iya. dan akan menimbulkan kebencian. Nama aslinya kada ingat lagi lah. Ulun sendiri pernah dibully tapi bukan karena nama ya, gelaran saya dulu kan waktu masih kecil ini kan perempuan kada berdaya nih. Sekalinya Tuhan pasti kamu nya mati berdahulu azan. Nah, iya. Harusnya kan orang didoakan ya kalau artinya dendam saya terbalas begitu tanpa harus saya menyentuh ibaratnya. Jadi nama ini mempengaruhi benar apabila kada bagus itu dibully orang. Jadi ada orang ngaran mubajir ya, mubajir. Dipanggilnya ngaran muba saja diambil ditambahi a. Lalu panggilannya amuba. Nah, dalam biologi amuba itu adalah binatang yang bersatu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang nama samar panggilan apa ini ya yang negatif itu yang masyarakat sehingga orang bertakun ngaran bujurnya kada tahu lagi karena itu yang sudah jadi dan banyak di masyarakat kayak itu gitu. Iya masalah. Lebih karena itu ciri khas Pak. Iya. Ciri khas itu lebih mudah diingat. Coba Amat Baung ya. Namanya Muhammad bagus banget. Melekat Tapi pada Amat karakter Baung. lah. Jadi ditakoni Muhammad, ngaran Muhammad di sini banyak gar. Siapa gar yang anunya ngaran panggilannya aja. Amat Baung ya. Oh tahuan orang gue. baung apa kan artinya? Baung gar. Nama Baung. Baung. Baung itu artinya buat kata jumahan daki orang. Babalik ke sini hendak langsung. Babalik ke sini hendak langsung. Itu ngarnya kada kau melihat nang bening. Enggak namanya. Kasihan aja kan iwak baung. Jadi iwak baung kada tahu kisah disalahkan lah. Ya kalau sama lawan nang buaya nang kada tahu kisah digelar. Lawan orang kata juga kabedinian Buaya dan nya buaya itu bilanya setia bila dibanjang aja. Makanya bila naik ke darat kada setia lagi. Buaya darat ngarannya Jujur banget. Kalau di air itu nggak ada apa-apa pula. enggak kata papa. Kalau di darat Iya, bahayanya. Iya, baik Bu. Satu lagi masalah apa family. Kalau di Banjar itu memang cuma bubuhan gitu aja kah atau ada mungkin kalau misalnya seperti di Batak itu kan ada farm yang menyertai di belakang. Kalau di Banjar gimana Bu? Kalau selama ini di Banjar Bu, yang beban itu yang dipakai, tapi hanya menyesuaikan konteks kalimatnya saja. Oh iya. Ya beban Pohulu, beban RT 1, beban kampung sebelah, beban Tuan Guru Idris, beban pembakal Anung, dan sebagainya. Jadi hanya melekat Bu. Jadi Bu, katanya beban ini kalau dilihat itu maknanya berbagai rujukan. Ya. Ya, jadi Iya, jadi kelihatannya ya. menyertakan family. Iya, tidak. Kada, makanya itu berbeda lawan luar negeri Kak. Iya. Kalau di luar negeri itu termasuk Arab itu ngaran kuitan tuh harus terbuat lah Kak. Iya, itu buat. Sampai bahan Minimal 3 kata kan nama itu. Kalau kita kan Obama bin Laden, iya. Osama bin Laden lah. Jadi ada binnya, tapi termasuk ya, lah. ya pengaruh agama Bu ya. Jadi bila turun-temurun tuh ada ngaran abah Iya. diturunkan. Ada ulun nih, ada bang turun abah juga ke anak ulun nih. Khawatir kayaknya mencari anak ulun keluar abahnya bila sama ngaran. Oh, sama ngaran. Kan ini tak Iya, hanya bisa sama ngaran. dan tak abah dan anak dibuat kenapa? Jadi ada ngaran abah dijual yang kadang-kadang di belakangnya juga kalau orang Arab itu kan nama tempat asal Al-Banjari ya. Misalnya Ahmad orang si Ahmad orang Tamban, Ahmad At-Tambani, Ahmad orang Tamban. Oh. Nah, jadi itu tuh belakang tuh daerah. Ada ulun melihat orang kaget Al-Pagati. Ya. Ini benar orang sama orang di Iya, itu nama tempat. media sosial. Itu pengaruh Arab, nama tempat selalu dibuat di belakang nama. Ulun kan ada suapang Al-Kandanganik. Al-Gambuti ya. Nggak putih. Amalannya orang apa?
ulun kah orang Banjar asli Pak. Oh, Banjar. Ada campuran dia Makanya tiapnya harusnya Al-Banjari. Banjari. Orang Banjar, Al-Banjari. Tapi itu ulun turunan Belanda, kali ulun orang Belanda Bu. Saya patah saya itu mencongkong tadi. Jadi kayak orang Belanda lah. Oke, jadi abah ulun lahir itu maksudnya abah ulun di kandungan sudah meninggal kayak ulun. Berarti banyak polanya di Nederland nih. Di luar bapak turunan nih. Tapi di rantau, kayak ulun di rantau asli. Turunan ya. Nah, orang Belanda itu tadi di mana wah ini? Iya di rantau kuburan Sidin di rantau. Berarti kan bisa keluarga di Belanda. Banyak kok. Di rantau Bu. Ayo. Kada dari asal Belanda tuh. asal tempatnya. Ada berarti keturunannya di Ada Belanda. di- Ada lah anak sekolah di Belanda tadi berhubungan. Iya tiap tahun Bu. Oh, tiap Oh. tahun. Kayaknya sadang pelak Belanda ibu ungkap. Ada Belandanya lah. Aja, ini waktunya sudah Tuh, habis nih. sampai. Jadi ada hendak disampaikan di sebelum kita tutup acara ini kaitannya lawan sistem keterlambatan masyarakat Banjar. Pesan kami terakhir kita seberataan, mudah-mudahan sistem kekeberatan yang menjadi khas dalam sebuah etnik, suku, khususnya suku Banjar ini tetap dijaga, jadi dilestarikan, karena melestarikan seperti ini itu artinya melestarikan budaya Banjar. Karena bagaimanapun juga memang kita menyadari banyak pengaruh dari luar yang bisa bisa menghilangkan, mengubah, menggeser. Tapi paling tidak kita semua termasuk pemerintah itu kita bersama-sama untuk tetap melestarikan budaya dan bahasa Banjar. Itu Bu pesan kami. Ya, baik. Terima kasih. Rika, adakah? Sama saja Bu. Jadi hendaknya kita sebagai generasi yang bisa membuat pemakaian bahasa Banjar itu bertahan. Jadi bagaimana caranya kita supaya kata-kata yang mulai hilang itu dimunculkan kembali, misalnya dipakai ya, seperti kata utuh, aluh itu tadi dipakai dalam konteks yang positif. Nah, jadi jangan menganggap itu kata-kata itu lo kampung ya. Jadi kita harus juga mempraktikkannya di dalam keluarga dan dengan tetangga. Jadi jangan sampai kita malah juga menggunakan kata-kata yang misalnya yang asing yang masuk yang Iya, mungkin betul. itu kata itu Kurang pas. ya kurang pas dengan masyarakat Banjar gitu ya. Cuma memang faktanya yang seperti bro Ya, ya. itu sudah ada ya di masyarakat ya, sudah mulai menjamur. Nah, jadi bagaimana caranya kita salam gin Pak lah, salam. Biasanya kita assalamualaikum, tapi Iya. bahano lain kata yang digunakan. Nah, Iya, jadi baik. sebaiknya yang sesuai dengan budaya kita. Ya, baik. Ada yang Rizky? Oke. Itu aja. Oh ya, baik. Ibu Rika, terima kasih juga Pak Ali dan Ading Kiki yang sudah hadir di Pandiran Kaisukan untuk hari ini. Mudah-mudahan insya Allah hari Senin mendatang kita bertemu pulang lah. Amin. Iya, Panjang umur. Iya, amin. Dan kita akhiri untuk perjumpaan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta